Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Sekar, teman-teman. Maaf ya, aku udah sangat lama tidak upload video dikarenakan di sini saya sangat sibuk, tidak sempat bikin video ya teman-teman, ataupun tidak sempat merekamnya. Oh ya teman-teman, apa kabarnya? Dan semoga kalian di sana diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Teman-teman, ini aku mau bikin roti manis ya teman-teman. Ada dua macam, yang satu pakai kismis dan yang satu kosongan teman-teman, dikarenakan yang kismis itu untuk saya suka makan kismis ya teman-teman, dan yang kosong untuk majikan, karena majikan saya itu memang tidak suka makan kismis teman-teman. Yuk cus kita lanjut ke bahan-bahannya. Nah ini udah aku siapkan bahan-bahannya teman-teman. Ini ukurannya atau timbangannya sama ya teman-teman, dan nanti dibikin dua macam, hanya bedanya yang satu saya kasih kismis saja. Nah, ini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi ya teman-teman, dan tidak memakai susu, tidak memakai telur ya teman-teman. Tidak perlu di mixer juga, hanya cuma diaduk-aduk dan tidak perlu diulen. Hasilnya tuh sangat lembut, sangat moist teman-teman. Yuk, nah ini aku persiapkan airnya teman-teman. Ini airnya sekitar 135 gram untuk satu adonan ya teman-teman. Ini saya menggunakan air hangat dan saya timbang terlebih dahulu supaya nanti mudah. Nah setelah saya timbang ini 136 malah 35. Nah saya tambahkan gula pasirnya, lalu saya masukkan ragi instan ataupun vernipan. Saya aduk dulu biar tercampur ya teman-teman. Nah setelah diaduk seperti ini, nanti kita diamkan selama 10 menit supaya kita tahu ragi instan atau vernipannya masih aktif atau tidak. Lanjut saya lelehkan terlebih dahulu. Ini butternya teman-teman, butter ini saya lelehkan terlebih dahulu. Setelah leleh nanti kita dinginkan ya teman-teman. Nah seperti ini sampai benar-benar leleh sekali, tidak perlu diaduk, dia nanti akan leleh dengan sendirinya teman-teman. Setelah 10 menit vernipan ataupun ragi instannya sudah mengembang ya teman-teman, dan ini saya masukkan butter yang sudah saya cairkan tadi. Ini udah dingin ya teman-teman butternya. Saya masukkan, terus saya masukkan tepung terigu. Oh ya teman-teman, tepung terigunya itu tadi kan di wadah ya teman, di baskom ini ya teman-teman. Lalu saya masukkan plastik dikarenakan nggak ada tempat lagi untuk nanti ngulen, makanya saya masukkan plastik untuk mempermudahkan saya menyiapkan sesuatu semuanya. Nah ini teman-teman, tidak perlu diulen, tidak perlu di mixer teman-teman, cukup diaduk-aduk seperti ini pakai spatula. Tangan kita tidak kotor, tangan kita tidak penuh terigu teman-teman. Nah seperti ini sudah cukup, yang penting tercampur rata ya teman-teman. Nah seperti ini tuh untuk roti yang manis yang biasa ya teman-teman, yang tidak saya kasih kismis. Nah ini setelah seperti ini dirasa udah tercampur semuanya, lalu kita bulatkan seperti ini teman-teman. Nah kita bulatkan seperti ini. Lanjut nanti saya mau tutup menggunakan plastik ya teman-teman, saya proofing selama 45 menit. Nah seperti ini, tutup saja seperti ini rapat supaya tidak ada angin yang masuk ke dalam adonan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah 45 menit dia itu sudah mengembang. Nah sangat bagus hasilnya, ngembangnya juga sangat bagus teman-teman. Teksturnya itu sangat lembut, pas. Ini saya keluarkan dulu yang nempel di plastik ya teman-teman, sayang kalau nggak ambil. Lanjut kita basahi terlebih dahulu mejanya teman-teman, menggunakan minyak ya supaya nanti tidak lengket. Ini saya keluarkan dari baskomnya. Nah setelah saya keluarkan dari baskomnya, tidak perlu diuleni ya teman-teman, hanya ditekan-tekan saja supaya gelembung-gelembung pada adonan tadi waktu di proofing kan dia ada gelembung ataupun ada udara ya teman-teman. Kita tekan-tekan seperti ini saja biar gembung-gembungnya pada keluar semua ataupun pada pecah. Nah
Setelah itu saya lipat seperti ini untuk supaya apa? Supaya mempermudahkan kita nanti saat memotongnya teman-teman. Hasilnya tuh sangat bagus teman-teman. Ini padahal tanpa telur, tanpa susu, tidak perlu di mixer, tidak perlu diulen teman-teman, sangat simpel bikinnya ini. Nah seperti ini kita tekan-tekan teman-teman supaya tadi saya bilang banyak gelembung-gelembungnya ya. Lanjut mau saya potong-potong, ini satu adonan itu menjadi 5 bagian teman-teman, menjadi 5 bagian. Nah seperti ini menjadi 5 bagian. Nanti saya mau timbang satu bulatan itu sekitar 70 gram teman-teman. Nah ini kita bulat-bulatkan seperti ini terlebih dahulu. Kita bulatkan sampai selesai ya teman-teman. Sebenarnya tuh saya bisa bikin pisah ya teman-teman, dikarenakan maklum di Hongkong itu dapur ataupun tempatnya tuh sangat kecil, makanya saya dijadikan satu saja bikinnya seperti ini, maksudnya bebarengan begitu teman-teman, supaya menyingkat waktu dan juga tidak terlalu banyak tempat, karena memang benar-benar tempatnya tuh sempit, kecil sekali teman-teman. Nah ini saya bulat-bulatkan terlebih dahulu semuanya ya teman-teman, menjadi 5 bagian, ukurannya sama semuanya. Ini adonannya itu sangat bagus teman-teman, sangat lembut banget. Nah ini lalu saya istirahatkan terlebih dahulu selama 5 menit ya teman-teman. Saya istirahatkan selama 5 menit, saya tutup lagi menggunakan pasek yang tadi. Nah seperti ini saja teman-teman. Lanjut kita siapkan loyangnya teman-teman. Ini saya menggunakan 3 loyang, yang besar itu nanti saya buat taruh yang pakai kismis, dan yang kecil-kecil itu saya buat taruh yang roti biasa saja, yang manis biasa, tidak ada isian. Lanjut setelah 5 menit kita gilas ataupun kita pipihkan menggunakan rolling pin ini seperti ini teman-teman. Tidak usah terlalu tipis, yang penting melebar panjang begitu, karena nanti mau digulung ya teman-teman. Nah seperti ini, biar rapi saja teman-teman, nanti biar besar kecilnya biar rata. Itu tuh masih ada gelembung-gelembungnya teman-teman, makanya saya sambil pencet-pencet dulu supaya gelembung-gelembungnya itu keluar. Nah setelah rapi seperti ini, lalu kita gulung saja seperti ini, tidak ada isian ya teman-teman, kosongan, karena majikan saya suka roti yang kosongan seperti itu. Ini agak manis, tidak terlalu manis juga. Nah setelah digulung rapi seperti ini, nah setelah seperti ini lanjut kita taruh ke dalam loyang, tapi harus berjarak ya teman-teman, jangan terlalu berdempet, karena nanti kalau berdempet itu dia bentuknya akan lucu. Nah ini teman-teman, setelah selesai saya gulung-gulung, mau saya proofing lagi selama 40 menit teman-teman. Nah ini setelah 40 menit seperti ini hasilnya ya teman-teman. Dan lanjut ini saya bikin untuk yang kismis teman-teman, masih sama seperti tadi, airnya juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Saya masukkan gula, vernipan ataupun ragi instan ke dalam air hangat tadi teman-teman, sama, dia tidak menggunakan telur, juga tidak menggunakan susu. Masih seperti yang pertama tadi ya teman-teman, saya melelehkan juga ini margarin apa itu namanya, butter ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan margarin loh. Nah ini saya cover terlebih dahulu teman-teman. Nah ini setelah mengembang endapan air vernipan dan gulanya ya teman-teman, kita aduk dan kita masukkan kismis yang tadi sudah kita blender ataupun kita chopper teman-teman. Sebenarnya juga boleh masih bijian gitu, tapi ini saya seperti ini biar ada nanti rotinya itu ada rasa kismisnya gitu teman-teman, tapi nanti saya mau tambahkan yang masih utuh juga ya teman-teman. Nah lanjut setelah tercampur semua, kita masukkan butter yang sudah kita lelehkan tadi ya, kita masukkan dan campur rata seperti ini teman-teman. Dan lanjut kita tambahkan tepung terigu yang tadi sudah kita timbang ya teman-teman. Maaf ini saya sama seperti yang tadi, dikarenakan baskomnya hanya 2,
Makanya saya taruh, setelah ditimbang saya taruh ke dalam plastik supaya nanti mudah. Nah, kita aduk-aduk saja seperti ini teman-teman, menggunakan spatula ya, sama seperti yang pertama tadi. Tidak perlu mixer, tidak perlu diulen, hanya diaduk-aduk seperti ini saja teman-teman. Ini sangat mudah, sangat simpel, tidak ribet teman-teman ya. Kita campur-campur sampai benar-benar tercampur rata adonannya ataupun tepungnya ya teman-teman, seperti ini. Oh ya teman-teman, itu tadi sudah tambahkan kismis yang masih utuh ya teman-teman, tapi waktu saya rekod tidak ke rekod. Nah, seperti ini teman-teman, kalau dirasa sudah tercampur rata, kita nanti proofing juga teman-teman. Oh ya teman-teman, ini roti kismis juga sama, saya tidak menggunakan susu dan tidak menggunakan telur ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lanjut kita proofing juga teman-teman selama 45 menit, sama seperti yang tadi yang pertama ya. Saya proofing seperti ini saja. Alhamdulillah cuacanya di Hongkong saat ini tuh ada hangat-hangatnya karena lagi musim semi ya teman-teman. Nah, setelah 45 menit ini hasilnya, dia sangat lembut sama seperti yang tadi yang pertama, dan itu kelihatan kismisnya ya teman-teman. Saya menggunakan kismis anggur hijau teman-teman, jadi nanti waktu dipanggang itu dia akan berubah agak kecoklatan begitu. Masih sama seperti yang pertama tadi teman-teman. Ini mejanya saya sudah kasih minyak goreng supaya tidak lengket nanti waktu kita membulatkan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, setelah dikeluarkan dari baskom tidak perlu diulen, hanya ditekan-tekan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti yang pertama, gelembung udara ataupun udara dalam adonan biar keluar. Ini tuh banyak gelembung-gelembungnya teman-teman, dikarenakan tadi di proofing ya teman-teman. Di proofing selama 45 menit dia mengembang, jadi dia tuh mengandung gelembung-gelembung begitu. Makanya ini saya pencet-pencet seperti ini supaya dia itu keluar semuanya gelembung-gelembung udaranya. Nah, setelah seperti ini selesai, lanjut kita bulat-bulatkan adonannya sama seperti yang tadi. Saya potong menjadi 5 bagian ya teman-teman. Seperti ini saya potong-potong menjadi 5 bagian, dan nanti kita bulat-bulatkan juga sama seperti yang pertama tadi. Saya timbang teman-teman masih sama seperti yang pertama tadi. Satu bulatan ini 70 gram teman-teman. Jadi kan besar kecilnya kadang tidak sama, makanya saya pengen besar kecilnya supaya sama, saya timbang seperti ini teman-teman. Ada suara operasi polisi tuh teman-teman, kalau enggak itu kebakaran itu. Nah, setelah selesai kita timbang, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita bulat-bulatkan. Oh iya teman-teman, kalau yang pakai kismis itu teksturnya tuh berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau yang kismis ini dia agak sedikit lengket, dikarenakan apa? Dikarenakan dia ada lebih manis dari yang tadi, dikarenakan ada tambahan kismisnya ya teman-teman. Jadi dia tuh agak lengket sedikit, tapi it's okay, nggak masalah, karena dia ada tambahan kismisnya, dia tuh kelihatan agak besar, agak banyak, dan hasilnya juga dia itu tidak semulus yang awal tadi teman-teman waktu kita bulat-bulatkan seperti ini, dikarenakan dia tuh lebih manis dari yang roti yang tadi. Nah, setelah selesai kita istirahat selama 5 menit ya teman-teman, kita tutup. Setelah 5 menit kita ambil, dan masih seperti yang tadi yang pertama, kita gilas ataupun kita pipihkan menggunakan rolling pin ini ya teman-teman. Nah, seperti ini pelan-pelan kita tata rapi teman-teman, supaya penggulungannya nanti cantik dan besarnya tuh nanti biar sama. Nah, seperti ini kita gulung seperti yang pertama tadi. Teman-teman juga boleh dibikin model apapun ya teman-teman, sesuai selera. Saya mempermudah saja, saya bikin seperti ini dikarenakan waktu saya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman. Hari ini tuh saya masak banyak, ada 6 menu teman-teman. Jadi sebenarnya tuh saya di dapur seharian teman-teman kerja saya. Nah, setelah digulung kita tata rapi atau susun rapi seperti ini, kita proofing juga sama selama 40 menit. Nah, ini hasilnya setelah 40 menit ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, supaya kulit atasnya tidak terlalu kering, itu nanti sebelum dipanggang kita semprot pakai air ya teman-teman. Lanjut kita panggang menggunakan api atas bawah dengan temperatur 160 cc selama 40 menit teman-teman. Nah seperti ini kita panggang bersamaan ya. Kita tunggu 40 menit kemudian. Nah, ini setelah 40 menit teman-teman udah matang ya. Ini saya keluarkan dulu dari oven. Ini tuh sangat panas teman-teman, dan licin diambil pakai itu. Nah setelah kita keluarkan dari oven dalam keadaan masih panas-panas teman-teman, saya olesi menggunakan butter. Teman-teman boleh menggunakan butter dicairkan, tambahkan susu cair dan juga madu juga boleh teman-teman ya, supaya biar lebih glowing, lebih mulus begitu teman-teman. Tapi ini saya menggunakan butter saja untuk mempercantik. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, sangat empuk, sangat bagus dan sangat glowing. Nah ini teman-teman tunggu dingin sebentar ya, baru nanti keluarkan dari dari loyangnya dan kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Oke teman-teman, kita siap untuk untuk mengeluarkan. Ini tuh sebenarnya belum dingin banget teman-teman, masih agak panas-panas begitu, tapi ya nggak apa-apa, saya keluarkan saja ya teman-teman. Nah ini yang tadi yang roti biasa belum bisa keluar dia, saya keluarkan dulu yang kismisnya itu tadi. Nah ini karena masih panas, dia tuh masih agak nempel, harusnya tunggu dingin, benar-benar dingin baru dikeluarkan supaya tidak merusak juga ya teman-teman. Ini hasilnya tuh sangat moist, sangat lembut teman-teman, benar-benar, padahal tanpa telur, tanpa susu, tidak perlu diulen, tidak perlu pakai mixer, tapi hasilnya sangat bagus. Saya bikin roti ini tuh untuk sarapan pagi ya teman-teman majikan, tapi dikarenakan saya puasa, saya bikin sendiri yang ini kismis buat saya buat sahur teman-teman. Ini hasilnya sangat lembut. Nih lihat, wow, dia tuh sangat lembut, sangat moist. Nih harum banget teman-teman, bau aroma kismisnya teman-teman. Nah seperti ini. Dan ini sekarang saya mau sobek yang roti biasa nih, yang ini lebih lembut dari yang tadi teman-teman, karena yang tadi itu ada tambahan kismisnya ya teman-teman, kalau ini kosong tidak ada. Ini tuh sangat halus, sangat lembut teman-teman nih. Wow, terima kasih untuk teman-teman telah menonton video saya. Jika suka dengan video saya, boleh tinggalkan like, komen, dan juga subscribe, karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk kemajuan channel saya dan berkembang. Terima kasih teman-teman, semoga resep yang saya bagikan bermanfaat ya untuk teman-teman. Wassalamualaikum.